Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Kedengeran, Bu. Selamat pagi, Bu. Aduh, mohon maaf ya. Lelah hati ini kalau wifi-nya bermasalah. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya, teman-teman ya. Oke, sudah ada 15 orang. Halo, Bu. Halo Ibu Rika. Selamat pagi. Oke, Ibu menggantikan Mr. Ben ya, karena Mr. Ben sedang mengawas ANBK di SD. Jadi kita ganti dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baik teman-teman, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang ini dapat bermanfaat. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dan silakan yang mau presentasi tolong dipersiapkan dengan baik ya. Marvel. Hadir tidak ya Marvel? Mana suara Marvel? Calvin? Calvin tidak ada. Hadir. Hadir. Grade 9 BI. Oke. Calvin tidak ada. Lalu Yasin. Hadir. Lanjut. Lovena. Hadir. Nolan. Nolan tidak ada ya. Nolan. Oh, Nolan punya wifi ada problem. Oke. Wifi have problem. Oke, lalu Aubrey. Tidak ada juga Aubrey. Stephen. Tumben Stephen tidak ada. Wilbert. James. Wilbur hadir, Bu. Jason. Salam dari Bapak Gading. Oke, Faiz. Hadir, Jason hadir. Rafael. Faiz hadir. Kevin. Rafael hadir, Rafael hadir. Rico. Iko hadir. Gary. Gary hadir. Pawan. Hadir. Stephanie. Hadir. Kylen. Kylen tidak ada. Sing'i. Sing'i juga tidak ada. Jenis. Chan. Afril. Jenis hadir. Jolin. Hadir. Chan hadir Ibu. Iya. Kailin. Cecil. Sabel. Hadir Bu. Eni. Hadir. Eni tidak ada. Oke, Eni tidak ada. Oke. Wow, rekor hari ini banyak sekali. 9 orang. Ya. Calvin, Nolan, Aubrey, Stephen, Kevin, Kylen, Sing'i, Jolin, Eni. Hanya Nolan yang izin karena wifi-nya harus bermasalah. Oke, silakan Riko yang mau presentasi duluan. Ibu persilakan.
Lu bisa lihat saya punya layar nggak? Oke, sudah anak bermalasan. Selamat siang, Rika. Hari ini saya mau presentasi cerpen ini sama anak bermalasan. Pertama kita baca cerpennya dulu. Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan. Malah beraktivitas, ada yang hanya ingin rebahan di rumah menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas. Dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih sampai rebahan di rumah dan parahnya Banu akan selalu merasa kurang dengan liburnya. Banu bangun, sudah siang, nanti kamu terlambat, hanya ibunya. Bu, Banu masih capek, Banu bolos sehari ya. Banu menangis pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal, jangan menyelesaikan menuntut ilmu. Jawab ibunya menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak terbelakangan di suatu panti asuhan. Nah, sekarang kamu coba buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka sekolah. Jelas ibunya. Dengan kejadian itu, Banu tersadar dan mau berangkat sekolah walau terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih mempunyai fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Terus kedua, unsur intrinsipnya. Tema dari cerpen ini adalah keluarga. Tokohnya ada Banu dan ibu. Latar tempatnya ada rumah dan panti asuhan. Latar waktu hari Minggu dan siang. Dan sudut pandang orang ketiga. Karena penulis menggambarkan setiap tokohnya dari sudut pandang penulis. Alur maju karena ceritanya runtut. Amanat bersyukur. Kita harus menyadari bahwa orang di sekitar kita masih banyak yang kurang beruntung. Sehingga kita harus bersyukur atas apa yang kita punyai. Terus kalau ekstrinsiknya, bahasa dari cerpen ini bahasa umum dan bahasa baku. Kalau latar belakang pengarangnya, saya nggak tahu, dia nggak ada tulis pengarangnya siapa. Terus kesimpulan. Menurut saya, walaupun cerita ini tidak terlalu panjang, tapi moral menurut saya bagus sekali. Terkadang kita jarang untuk bersyukur. Selesai membaca cerita ini membuat saya menyadari maupun masalah kecil atau besar harus kita syukuri. Dan cerita ini pun mengajarkan saya untuk tidak bermalas-malasan. Terima kasih. Oke, sebentar. Tadi yang untuk itunya sudah kamu jelaskan ya, unsur ekstrinsiknya ya. Sudah. Oke, kenapa kamu ambil ini bukan hasil karya kamu kan ya? Oke, kenapa kamu Bukan. pilih judul ini? Gara-gara menurut saya moral ceritanya bagus. Pesan moralnya ya. Terus ya bahasa dari itu sama bahasa dari ceritanya juga nggak terlalu susah. Oke, bahasanya mudah dipahami. Terus apa lagi selain itu? Tadi alurnya alur apa coba? Alur maju. Alur maju ya. Ini termasuk jenis cerpen apa? Kekeluargaan. Tentang kekeluargaan. Temanya ya. Keluarga, family. Oke, terima kasih. Bagus ininya. Silakan. Sorry maaf, saya pencet ibu. Yuk kita berikan applause secara virtual. Oke, bagus, Riko. Silakan next. Cen. Oh, saya mati lampu, Bu. Laptop saya mati, Bu. Hah? Mati lampu. Oke, kamu berarti pakai handphone ya ini ya? Iya. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Kira-kira siapa yang presentasi? Kemarin sudah dijadwalkan ya. Bu. Marvel, Gary, Cecil. Ibu, suaranya Gary tadi, Bu. Boleh, Bu. Oke, Gary, silakan Gary. Good, ini tepat waktu seperti ini. Ibu, kan saya udah kasih videonya, terus nggak ketemu. Boleh share screen videonya aja nggak? Yang saya kasih di WhatsApp. Yang saya kasih di WhatsApp. Iya, kamu mau share screen atau bagaimana?
Ibu boleh share screen deh? Enggak. Oh, Ibu Rika yang saya screen. Ya. Iya. Tapi sepertinya tidak bisa karena Ibu Rika laptopnya tidak buka WhatsApp. WhatsApp-nya ada di handphone. Ibu Rika tadi buru-buru, Anda, jadi bentar. tidak bisa share screen. Ya, Anda boleh tunggu sebentar. Nggak apa-apa. Sambil menunggu Gary, karena ini Ibu belum, kalau enggak Ibu keluar dari Zoom baru bisa, makanya nggak bisa. Tadi buru-buru. Jadi Zoom-nya WhatsApp-nya belum sempat diprogram di komputer tadi, karena tiba-tiba mati. Oke, tadi si I sudah masuk. Kita lanjut sambil nunggu Gary. Kemarin Marvel, silakan Marvel, Cecil siap-siap, Marvel. Nolan tadi ini. Oh, Marvel dulu, silakan Marvel. Selamat siang Ibu Rika dan teman-teman semuanya. Siang ini saya mau membagikan analisis cerpen saya tentang Persahabatan Sunyi, karya Haris Effendi Tahahar. Lelaki setengah umur yang kelihatan cukup sehat itu akan tutup praktik ketika matahari mulai tergelincir ke barat. Ditemani oleh seekor anjing betina kurus, ia turun dengan langkah pasti menuju lekukan sungai hitam di pinggir jalan. Mendapatkan gerobak dorong kecil beroda besi seukuran asbak. Dari dalam gerobak yang penuh dengan buntelan dan tas-tas berwarna seragam dengan dekil tubuhnya, lelaki itu lewat begitu saja, mendorong gerobak bermuatan anjing dan buntelan-buntelan kumal miliknya, sambil mencari puntung-puntung rokok yang masih berapi di pinggir jalan. Tiba-tiba saja ada seorang bocah perempuan ingusan yang memegang kerincingan dari tutup botol minuman melempari anjing itu. Lelaki itu berkacak pinggang, menatap bocah perempuan itu dengan tajam. Bocah perempuan itu balas menantang sambil berkacak pinggang. Dan lelaki itu akhirnya meninggalkan tempat itu dengan mendorong kembali gerobak kecilnya. Namun, bocah perempuan dengan kerincingan itu mengikutinya dari belakang dengan jarak 10 meteran. Malam telah larut. Bocah perempuan ingusan itu terbirit-birit dikejar gerimis yang mulai menghajarnya. Rambutnya yang nyaris gimbal itu kini melekat lurus-lurus di kulit kepalanya yang disiram gerimis. Bocah itu mengeluarkan lilin dan korek api dari dalam kantong plastik. Berkali-kali menggoreskan korek api, padam lagi oleh tiupan angin yang bertempias. Lalu ia mendekat ke arah lelaki itu agar terlindung oleh angin dan berhasil menyalakan lilin. Bocah itu melihat ujung lipatan kardus tersembul dari dalam gerobak kecil di atas kepala lelaki setengah umur itu. Ia berusaha menariknya keluar tanpa menimbulkan suara berisik dan membangunkan lelaki itu. Setelah berhasil, ia membaringkan dirinya yang setengah menggigil karena pakaiannya basah. Merapat pada tubuh lelaki yang menungguinya itu sekedar mendapatkan imbasan panas dari tubuh lelaki itu. Derum mesin mobil yang melintas jembatan beton di atas, mereka justru menimbulkan rasa tentram, rasa hidup di sebuah kota yang sibuk. Lelaki setengah umur itu juga sedang bermimpi tidur dengan seorang perempuan. Ketika ia membalikkan badannya, ia menangkap erat-erat tubuh bocah yang setengah basah itu dan melanjutkan mimpinya. Sebelum subuh, pasukan Tramtip itu datang lagi, lengkap dengan polisi dan beberapa truk mengangkut gelandangan mimpi lelaki itu tersangkut bersama gerobaknya di atas bak truk. Begitu juga bocah perempuan itu.
Oke, sekarang saya mau membahas unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik tema pada cerpen tersebut adalah tentang perjuangan hidup. Dan untuk latar dan alur, latar cerita di dalam cerpen itu adalah kota Jakarta. Tokoh di dalam cerita itu adalah lelaki setengah umur dan bocah perempuan. Karakter lelaki setengah umur itu dari kutipan cerita di atas didapatkan bahwa si lelaki setengah umur itu memiliki sifat penyayang terhadap bocah perempuan kecil yang membawa kerincingan dari tutup botol minuman itu. Walaupun mereka tidak saling mengenal, dengan rela ia berbagi makanan dengan gadis itu agar mereka berdua tidak kelaparan. Pembuktian sifat penyayang lainnya yang dimiliki oleh laki itu adalah sebagai berikut. Deru mesin mobil yang melintas jembatan beton di atas mereka justru menimbulkan rasa tentram, rasa hidup di sebuah kota yang sibuk. Lelaki setengah umur itu juga sedang bermimpi tidur dengan seorang perempuan. Ketika ia membalikkan badannya, ia menangkap erat-erat tubuh bocah yang setengah basah itu dan melanjutkan mimpinya. Selanjutnya, karakter bocah perempuan. Karakter bocah perempuan itu adalah pemberani. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. Seorang bocah perempuan ingusan yang memegang kerincingan dari kumpulan tutup botol minuman telah melempari anjing itu. Lelaki itu berkacak pinggang menatap bocah perempuan itu dengan tajam. Bocah perempuan itu balas menantang sambil berkacak pinggang. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan penulis pada cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya amanat. Amanat yang disampaikan oleh penulis dalam cerpen itu adalah yang pertama adalah jangan pantang menyerah dalam menjalani hidup dan mensyukuri atas karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang kedua adalah berikanlah kasih sayang kepada makhluk hidup. Oke, selanjutnya unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik ini, yang untuk pertama, unsur ekstrinsik yang terdapat pada cerpen itu adalah adanya nilai sosial. Yakni yang pertama, di dalam cerpen itu digambarkan bahwa tokoh mau berbagi tempat tidur dengan bocah perempuan yang selalu mengikutinya. Dari perkataan di bawah ini, bocah itu melihat ujung lipatan kardus tersebut dari dalam gerobak kecil di atas kepala laki setengah umur itu. Ia berusaha menariknya keluar tanpa menimbulkan suara berisik dan membangunkan lelaki itu. Setelah berhasil, ia membaringkan dirinya yang setengah menggigil karena pakaiannya basah. Merapat pada tubuh lelaki yang memungunnya itu sekedar mendapatkan imbasan panas dari tubuh lelaki itu. Untuk yang kedua, adanya perjuangan hidup yang digambarkan di dalam cerpen itu, yakni pertama, perjuangan hidup lelaki setengah umur dengan cara memulung dan mencari sisa-sisa makanan di restoran. Yang kedua, perjuangan hidup bocah perempuan mencari makanan dengan cara mengamen dan ia terus mengikuti si lelaki setengah umur dari belakang untuk mengharap belas kasih dan perlindungan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat di dalam PPT ini. Terima kasih. Kembali kasih, bagus sekali ya, lengkap ya. Yuk, kasih aplaus, luar biasa. Seperti ini ya, lengkap. Oh ya, satu lagi Ibu mau tanya dong, kenapa kamu pilih
cerpen ini? Marvel. Karena saya tidak tahu, karena cerpen ini sangat unik Unik. dan Uniknya menceritakan tentang persahabatan. itu dari temanya aja ini ya, Ibu kirain dia berteman dengan makhluk halus, tau nggak? Karena kan sunyi. Ternyata tidak ya. Oke, bagus sekali dan memang pesan. Tadi kamu sudah sebutkan pesan moralnya belum ya? Sudah kayaknya. Sudah ya, karena lengkap banget ya. Oke, terima kasih Marvel. Silakan yang lainnya. Ibu mau saya share screen sekarang nggak? Kamu boleh silakan. Kemarin yang janji sama Ibu Rika siapa ya? Bukan janji, Ibu jadwalkan. Cecil siap-siap ya. Jason Bu, dia udah Bu. Iya, Sama Nolan Bu. video Ibu Rika nggak bisa dibuka karena Ibu Rika kan ininya ini tidak pakai apa namanya, tidak pakai WhatsApp-nya belum Ibu Rika iniin. Nanti kalau Ibu Rika tutup rusak semua nanti itunya datanya. Jason ya abis ini ya. Jason katanya malu mau kasih lihat, emang nggak punya hidung ya, malu. Oke, silakan Gary. Nggak, tunggu. Ya, kedengeran nggak? Belum. Volumenya Ya, jangan dimatiin. kedengeran ya? Belum. Coba kamu Iya. nyalain dulu. Jangan dimatiin ya volumenya ya. Jangan di mute. Ya, kedengeran nggak? Belum. Udah jalan belum sih? Oh, udah. Volume kamu, coba atur volume kamu yang di ini. Di laptop tuh udah sih. Oh gitu, ya udah Oke. nggak apa-apa deh. Oh pasir dan batu. Iya, kalau nggak kedengeran, Nggak kedengeran sih, tunggu nggak ya. ada suara. Tunggu, saya ganti yang satu lagi deh. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, kamu share aja, terus kamu bacakan dan kamu jelasin secara live aja lah daripada kelamaan gitu kan. Kayak Anda. Singkat aja. Aduh. Ya, semoga saya buka PPT-nya dulu. Gitu aja udah. Yang penting kan kamu udah dapet nilai sama ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Udah kamu jelasin aja singkat ya. Karena waktunya udah mau habis. Gantian lagi. Nah, jadi hari ini saya akan menganalisikan cerpen Pasir dan Batu. Ya, ini poin-poinnya saya akan bilang. Jadi saya bikin cerita yang singkat aja deh. Ini ada berapa paragraf? Hanya 3. Kalau 3 baca saja. Cuman kayak gini. Ya, 6 sih. Ya udah, intinya apa? Tentang apa cerita ini? Jadi ada 2 sahabat. Mereka berjalan, tapi mereka ada perdebatan. Terus akhir-akhirnya ada satu sahabatnya ditampar. Terus sahabat yang ditampar nggak tahu deh saya. Ya, terus lanjut. Jadi sahabatnya tuliskan di pasir, hari ini teman baikku ditampar. Terus walaupun mereka bertengkar, mereka tetap aja jalan ke destinasi mereka kan. Terus habis itu mereka apa? Sorry.
walaupun mereka bertengkar, jadi mereka ke sumber air kan untuk mandi. Terus habis itu yang temen sahabat yang ditampar jatuh, terus temennya bantuin kan. Terus dia tulis di batu, hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Terus temennya yang tanya dong, kenapa kamu tulis di pasir sama beda kan? Terus dia bilang ketika seseorang menyakiti kita menulisnya di atas pasir agar angin dapat menerbangkan dan hilangkan sehingga dapat termaafkan. Tetapi ketika seseorang melakukan hal yang baik, kita harus mengukirnya pada batu, di mana angin tidak dapat menghapus tulisan, sehingga kita akan selalu mengingatkannya. Unsur intrinsik. Temanya mengampuni. Salah satu sahabat mengetahui bahwa ketika seseorang menyakiti, kita menulisnya di atas pasir agar angin dapat menerbangkannya dan hilang sehingga dapat termaafkan. Pokoknya teman dua sahabat. Unsur intrinsik, sudut pandang orang ketiga, amanat, maafkan orang yang telah menyakitimu dan ingatlah kebaikan yang diberikan seseorang kepadamu. Unsur intrinsiknya, latar belakang penulis mau untuk menyoroti keputusan dan berlikau manusia yang buruk atau baik. Latar belakang penulis membuat cerita ini agar kita belajar memaafkan. Pesan moralnya, jika seseorang berbuat salah kepada kita, hendaklah lupakan salah secepat mungkin. Dan ketika orang tersebut berbuat kebaikan, maka jangan pernah lupakan kebaikannya. Nah, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Tolong di-mute Gary. Oke. Yuk kita berikan applause untuk Gary, bagus sekali. Kamu tahu siapa pengarang cerita ini? Greek ya. Udah mati, itu cerita yang lama kan? Iya, betul. Saya lupa deh. Itu bagus sekali ya. Ibu Rika juga pernah cerita, bukan cerita, udah pernah membacanya ya. Memang intinya itu adalah ketika jangan menulis di atas batu. Jika menulis di atas batu, kita akan terlalu ingat, oh dia udah menyakiti saya. Tapi kalau menulis di atas pasir itu akan hilang. Dan kita sudah melupakan apa yang telah terjadi. Ya, itu intinya, bagus sekali. Hanya tadi kamu tidak sebutkan alur dan watak tokohnya ya Gary ya. Ya, ada waktu. Itu apa? Tapi oke sekali, bagus ya ceritanya. Terima kasih Gary. Silakan yang lain. Siapa? Sudah siap? Ada lagi? Nolan tadi wifi-nya bermasalah. Cecil? Jason, ayo dong Jason. Ibu Rika wifi ininya nggak dibuka soalnya nih. WhatsApp-nya nggak bisa dibuka di laptop. Bu, Nolan boleh nggak Bu? Nolan kan katanya wifi-nya bermasalah. Sudah masuk? Aku yang share. Tapi oke, boleh. Tapi Nolan dihitung izin ya, tidak masuk ya. Tapi ambil nilai boleh. Silakan, sudah ada bahannya. Selamat siang Ibu Rika dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan. Marvel, volumenya tolong diinin dong. Marvel bisa nggak? Berikut ini Terus sekali. akan membaca cerpen saya. Judulnya Anak Kebanggaan. Oke. Semua orang memanggilnya Ompi. Ompi adalah orang kaya. Ia punya seorang anak laki-laki bernama Edward. Karena suatu hal, Ompi mengganti nama anaknya menjadi Ismail. Ompi mengganti nama anaknya lagi menjadi Indra Budiman. Tapi anaknya memilih nama Edi. Ompi jengkel. Tetapi karena sayang kepada anak satu-satunya itu, Ompi menyetujui nama Edi tetapi nama belakangnya Indra Budiman. Ompi menginginkan nama depan untuk anaknya, yaitu dokter. Ompi berangan-angan anaknya menjadi seorang dokter. Indra Budiman pergi ke Jakarta.
Semenjak itu, Ompi yakin bahwa anaknya akan menjadi seorang dokter. Dan benarlah, setiap semester Indra Budiman mengirim rapor dengan nilai-nilai yang baik. Ketika Ompi membaca surat anaknya yang memberitahukan kemajuannya, Ompi berlinang air mata. Ompi akan melakukan dan membayar sebanyak apapun agar sang anak menjadi dokter. Semenjak itu, Ompi tidak sabar menunggu anaknya menjadi dokter. Semua orang tahu itu adalah cita-cita Ompi yang hanya akan menjadi mimpi. Indra Budiman selama ini berbohong kepada Ompi. Ompi tidak percaya dengan omongan orang-orang tentang anaknya. Ia terus mengirim banyak uang tanpa memikirnya. Akibatnya hanya untuk menentang omongan orang tentang anaknya. Ompi terus mengirimi anaknya surat. Orang-orang menjadi kasihan kepada Ompi. Mereka tidak lagi membicarakan hal buruk tentang Indra Budiman di depan Ompi. Ompi berpikir ini adalah saat yang tepat untuk anaknya bertunangan. Tetapi banyak gadis yang menikah tanpa mempedulikan Indra Budiman. Ompi menjadi benci kepada orang-orang yang mempunyai anak gadis itu. Ompi berbohong kepada Indra Budiman dengan mengirimi surat bahwa banyak gadis yang melamar Indra Budiman tetapi ditolak oleh Ompi. Indra Budiman percaya kepada Ompi dan menyuruh Ompi untuk mengirimkan foto gadis-gadis itu. Ompi menjadi cemas karena takut kalau ketahuan oleh Indra Budiman. Kecemasan Ompi mereda karena Indra Budiman tidak mengirim surat. Tetapi Ompi juga gelisah karena suratnya tidak dibalas. Sudah beberapa bulan Ompi menunggu surat balasan dari Indra Budiman, tapi tak datang juga. Ompi putus asa. Saat itu juga Pak Pos datang membawa tumpukan surat Ompi yang dikembalikan. Ompi jatuh sakit. Kini dalam hidupnya, Ompi hanya menunggu satu hal, yaitu surat dari anaknya, Indra Budiman. Setiap hari, Ompi menengok jendela menunggu Pak Pos mengantar surat dari Indra Budiman. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Hingga pada suatu hari, Pak Pos mendatang mengirimkan surat yang berisi bahwa Indra Budiman sudah meninggal. Ompi tidak sanggup membaca dan mendengar isi surat itu karena ia tidak mau mati lemas. Karena bahagia mendapat surat dari anaknya, didetak dan diciumnya surat dari Indra Budiman itu. Berikutnya unsur intrinsik dari cerpen ini. Temanya adalah harapan orang tua kepada anak. Tokoh di dalam cerpennya ada Ompi, Indra Budiman, dan aku. Alurnya maju. Sudut pandangnya orang pertama. Latar tempat teras rumah Ompi dan kamar Ompi. Amanatnya adalah janganlah menjadi orang yang sombong dan jangan menjadi orang yang suka berbohong. Jadilah orang yang baik dan suka menolong, dan juga jadilah orang yang bisa membuat bangga orang tua. Unsur ekstrinsik. Latar belakang penulis. Haji Ali Akbar Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang, Sumatera Barat, 17 November tahun 1924. Beliau adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Ia menjadikan menulis sebagai alat dalam kehidupannya.
Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. Nabi Sang Penjemuh adalah sosok yang ceplas-ceplos, apa adanya. Kritik-kritik sosialnya mengalir apa adanya untuk membangunkan kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih bermakna. Ia selalu mengatakan yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih. Ia amat gelisah melihat negeri ini digerogoti para koruptor. Pada suatu kesempatan ia mengatakan kendati menulis adalah alat utamanya dalam kehidupan, tapi jika dikasih memilih, ia akan pilih jadi penguasa untuk menangkapi para koruptor. Walaupun ia tahu resikonya, mungkin dalam 3 bulan ia justru akan duluan ditembak mati oleh para koruptor itu. A.A. Nabis meninggal pada 22 Maret tahun 2003 karena mengidap komplikasi jantung, asma, dan diabetes. Terima kasih. Oke, tadi Ibu udah lihat sepintas, sudah Ibu dengarkan juga ya. Oke, kenapa Nolan? Nolan tadi kayak sudah masuk ya? Nolan, Iya, kenapa Ibu. kamu ambil cerita ini? Saya nemuin di internet, terus saya lihat cerpennya kayaknya lumayan bagus. Oke. Pesan moral tadi yang bisa kamu ambil itu apa? Yang diterapkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jangan jadi orang sombong. Iya. Jangan suka berbohong. Betul. Jadilah kalian seperti padi, ya. Semakin berisi, semakin pintar, semakin dapat berkat dari Tuhan, tetaplah rendah hati, ya. Kayak padi kan semakin berisi, semakin merunduk. Itu dia, ya. Oke, terima kasih Nolan, bagus sekali. Kita ketemu lagi hari Senin. Tolong dipersiapkan dengan baik. Jason, gak usah malu-malu ya. Dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi tidak usahakan jaringan Wi-Fi-nya kalau dipersiapkan, jika tidak bisa pakai device laptop atau komputer, bisa menggunakan kuota ataupun yang lain. Karena ini Ibu hanya butuh ambil nilai